Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali di ibadah online kita di hari Minggu ini. Nah adik-adik, hari ini adalah hari Paskah. Jadi kita telah menang, Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Nah Tuhan itu baik bukan? Siapa yang baik? Tuhan Yesus baik. Nah sekarang kita bernyanyi lagu Tuhan Yesus baik. Bernyanyi semuanya adik-adik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, untuk amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ayo ginting katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ayo marga sembiring katakan Tuhan Yesus baik. Ye ye ye. Sungguh amat baik. Ye ye ye. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Perangin angin katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tarikan katakan Tuhan Yesus Tuhan baik. Yesus baik. Ye ye ye. Sungguh amat baik. Ye ye ye. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Karo-karo katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi Tuhan Yesus baik. Serentak semua. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Nah adik-adik, saat ini kita semua sangat bergembira. Jadi kita harus bernyanyi lagi. Hatiku penuh dengan nyanyian. Ayo kita bernyanyi. Masih semangat semua kan adik-adik? Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah. Hatiku penuh nyanyi. Sembahlah aku bilang tadi. Ulang. Sembahlah aku bilang hatiku katanya. Kan enggak nampak kan?
Yesus, 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 oh dialah Raja. Siapa anak raja? Aku anak raja, engkau anak raja, kita semuanya raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Nah, adik-adik masih semangat kan? Nah, Yesus membayar dosa kita bukan dengan emas, bukan dengan perak. Tapi Yesus membayar dosa kita dengan darahnya. Nah, adik-adik, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Kita bernyanyi lagi dengan lagu bukan dengan barang fana. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang berada di tahta kerajaan surga, terima kasih Tuhan kami ucapkan pada pagi hari ini.
karena kami masih bisa mengikuti ibadah online dengan baik. Tuhan, kami sebentar mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau yang menguasai hati pikiran adik-adik kami semua, sehingga di dalam mendengarkan firman mereka bisa dengan tenang. Juga Tuhan, kami mau berdoa buat kami sebagai pelayan KKR. Engkau kuasai hati pikiran kami sehingga kami bisa menyampaikan firman dengan benar. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam Paskah. Selamat Paskah kepada kita sekalian. Kita bersuka cita karena Kristus telah bangkit dari kematian. Selamat Paskah. Kita bernyanyi lagi adik-adik. Lagunya lagu yang semangat ya. Yesus lahir untuk kita. Kita bernyanyi, Dia lahir untuk kami. Tepuk tangan semua adik-adik. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Siapa sobat kami? Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat manusia. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat manusia. Kebaktian Paskah ini dimulai di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus. Pertolongan kepada kita datangnya dari Allah. Yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Lukas 24 ayat 6a. Kita bernyanyi lagi adik-adik, kita lebih daripada pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala
Yesus Raja segala raja. Katakan haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Senda Wari Paskah meriah ukurta. Yesus nggo keke tangkas ukurta. Senda Wari Paskah malam ateta. Yesus nggo keke nebusi dosa. Surak haleluya, oh haleluya, Yesus engkau menang, kita pe senang. Selamat Wari Paskah, Baswari Enda, meriah ukurta, sembah di bata. Sangat kita bana dame pusuhta. Nggo italu kena kerinas musuhta. Surak haleluya, oh haleluya, Yesus engkau menang, kita pe senang. Yesus sangat mengasihi kita adik-adik. Sekarang kita bernyanyi lagi, aku mengasihi engkau. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu Tuhan, firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Baik adik-adik semuanya, kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita siapkan hati dan pikiran kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami puja dan yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas kasih-Mu, atas penyertaan dan berkat Tuhan atas hidup kami, hingga pada saat hari ini. Kami bersyukur
dan kami sungguh bangga mempunyai Allah seperti Engkau. Jikalau pada hari ini Tuhan, kami masih boleh diberikan kesehatan, dari rumah kami masing-masing kami boleh mengikuti ibadah online kami. Kiranya Engkaulah yang terima pujian penyembahan kami. Dan jikalau pada saat ini kami mau dengar-dengaran akan firman Tuhan, kiranya Tuhanlah yang melindungi kami. Engkau yang pimpin kami pribadi lepas pribadi, agar kami boleh menyiapkan hati dan pikiran kami untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Buat hamba-Mu juga Tuhan, dengan segala keterbatasan dan kelemahannya, Tuhan yang pimpin dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kebenaran firman-Mu boleh dinyatakan seturut dan kehendak-Mu saja. Dengar dan sempurnakanlah doa anak ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik KKR. Ya, apa kabarnya? Masih tetap semangat kan? Kita bersyukur jikalau pada hari ini kita masih tetap semangat, masih diberikan kesehatan untuk melaksanakan ibadah kita walaupun masih online di rumah kita masing-masing. Nah, hari ini hari Minggu, tidak sama seperti minggu-minggu biasanya ya, karena hari Minggu hari ini adalah hari yang sangat istimewa. Karena apa? Karena kita memperingati Hari Raya Paskah. Nah, jadi untuk lebih tahu lagi apa sebenarnya Hari Raya Paskah dan apa firman Tuhan hari ini, kita buka Alkitab kita. Adapun bahan yang kita pelajari pada hari ini dibuka dari Perjanjian Baru, Lukas 24 ayat 1 sampai 12. Kakak ulang sekali lagi ya. Lukas 24 ayat 1 sampai 12. Nah, guru akan bacakan dari depan, adik-adik boleh ikutin dari rumah masing-masing. Lukas 24 ayat 1 sampai 12. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sedang terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus. Dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi? Nah, adik-adik KKR semuanya, tema kita pada hari ini adalah Yesus menang, ya. Yesus menang. Hari ini hari raya Paskah. Kalau pada hari Jumat yang lalu masih ingat kan kita memperingati hari raya apa? Iya, kita memperingati Jumat Agung. Hari di mana kita memperingati Yesus mati dan disalibkan. Nah, ya, untuk mengingat kembali ya. Hari Jumat Agung kemarin kita memperingati Jumat Agung di mana Yesus mati disalibkan. Ya,
kok mau ya Kak Tuhan Yesus disalibkan? Itulah karena besar dan cintanya Tuhan kepada kita manusia. Agar apa? Agar kita manusia yang berdosa ini tidak binasa adik-adik, tetapi agar kita memperoleh keselamatan. Nah, bayangkan betapa baiknya Tuhan kita, betapa besarnya cinta dan kasihnya sama kita manusia. Dia sebenarnya tidak berdosa, dia sebenarnya tidak punya salah, tetapi dia taat kepada Bapa di surga. Dia relakan dirinya untuk disalib. Nah, kalau kita pernah menonton filmnya, film The Passion of Christ itu sungguh sedih ya adik-adik ya. Gimana perjuangan Tuhan Yesus, bagaimana penderitaan Tuhan Yesus diolok-olok, diejek, dicambuk, sangat menyedihkan. Tetapi Tuhan merasa senang agar kita manusia ini tidak binasa, tetapi nanti kita akan memperoleh keselamatan dan hidup yang kekal, terutama kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, dari Lukas tadi kita pelajari, yang udah kita baca dari Lukas 24 ayat 1 sampai 12 tadi, dikatakan bahwasanya pagi-pagi benar, berarti subuh-subuh ya, cepat-cepat ada berapa orang tadi? Iya, ada 3 orang perempuan. Siapa aja tadi ya? Masih ada yang ingat? Maria dari Magdala, Yohana, dan Maria ibu Yakobus. Apa yang mereka lakukan? Pagi-pagi, pada saat itu kan orang lagi enak-enaknya tidur, tetapi mereka bergegas-gegas. Pergi kemana? Pergi ke kubur Yesus. Apa yang mereka lakukan? Mereka membawa rempah-rempah. Ya, aduh, ayolah Maria, kita pergi dulu ke kubur Yesus. Mereka bersemangat ingin melihat apa? Mayat Yesus ya. Mereka pergi cepat. Sesampainya di kubur Yesus, apa yang terjadi? Kalau kita bayangkan ya adik-adik, zaman dulu nggak seperti kuburan-kuburan yang sekarang ini udah pakai keramik, udah bagus, enggak. Pada zaman dahulu, itu kuburannya itu dari batu ya, gua ya. Kuburannya itu pintunya itu ditutup dengan batu yang sangat besar dan sangat berat. Mereka terkejut bahwasanya apa? Pintu kubur Yesus itu sudah terbuka. Bayangkan, kubur Yesus sudah terbukalah pintunya. Mereka melihat, aduh gimana ini? Terkejut ya merekanya ya. Jangan-jangan mayat Yesus ada nggak lagi di dalam? Siapa orang yang masuk ke dalam kubur Yesus? Pasti seperti itu. Bisa kita lihat nanti di ayat 2. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Nah, bisa dilihat seperti ini nanti gambarnya ya, kira-kira ilustrasinya. 3 orang perempuan itu tadi melihat, wah gimana ya, mana mayat Yesus tadi? Mereka terkejut, mereka bingung, mereka takut, jangan-jangan ada yang mencuri. Kita lihat lagi di ayat berikutnya. Sementara mereka berdiri termangu-mangu. Apa itu termangu-mangu? Terheran-heran, merasa kaget, merasa bingung, merasa takut. Karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Bayangkan, pagi-pagi benar pada saat 3 orang perempuan itu tadi mau ke kubur Yesus, mereka melihat ada 2 orang yang berpakaian berkilau-kilauan. Siapakah kira-kira? Ya, wah, siapa? Kaget ya, yang Maria tadi ya, kaget mereka. Siapa kira-kira ini? Jangan-jangan ini pencurinya. Mau tahu kelanjutannya? Kemudian apa yang terjadi adik-adik? Mereka sangat ketakutan. Siapa tadi yang mereka itu? Yang 3 perempuan itu tadi, Maria dari Magdala, Yohana, dan Maria ibu Yakobus. Mereka sangat takut dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup?" Siapa di sini, Dek? Mencari siapa? Iya, mencari Tuhan Yesus ya. Di antara orang mati, Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan,
dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Pada saat dua orang yang berpakaian berkilau-kilauan ini tadi mengatakan seperti itu, mereka teringat, oh iya ya Maria, iya ya Yohana, bahwasanya dulu pernah pada saat kita di Galilea bersama Yesus, Yesus pernah berkata seperti itu. Benarlah ini bahwasanya Yesus sudah bangkit. Kemudian setelah mereka mendengarkan perkataan dua orang itu tadi, apa yang mereka lakukan? Mereka bergegas pergi menjumpai 11 murid Tuhan Yesus, menanti menjumpai rasul-rasul dan orang-orang di sekitar itu pada saat itu mengatakan bahwasanya Yesus sudah bangkit. Yesus sudah tidak ada lagi di dalam kubur. Apa yang terjadi adik-adik? Pada saat 3 orang perempuan ini tadi menyampaikan kepada murid-murid Yesus, kepada rasul-rasul, apakah orang-orang pada saat itu percaya? Percaya nggak mereka bahwasanya Yesus sudah bangkit? Dilihat di ayat 11. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong. Artinya apa? Bohong. Alah, nggak mungkinlah Maria, Yesus sudah bangkit. Yang dicurinya itu. Mereka tidak mengimani, mereka tidak percaya bahwasanya Yesus sudah bangkit. Dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Ya, nggak percaya walaupun sudah dikatakan oleh Maria tadi ya, udah dikatakan oleh Yohana. Mereka tidak percaya, nggak mungkin, bohong itu. Mereka pakai logikanya, mereka pakai nalarnya bahwasanya hal tersebut tidak mungkin terjadi. Tetapi di ayat 12 dikatakan, sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Ya, Petrus ternyata penasaran. Benar nggak ya dikatakan Maria sama Yohana ini? Aku mau lihat benar atau bohong orang ini. Kemudian Petrus bergegas pergi ke kubur Yesus dan benarlah dia percaya apa yang dikatakan oleh Maria dan Yohana tadi. Bahwasanya sesampai di kubur Yesus, apa yang terjadi? Mayat Yesus tidak ada di situ. Yang ada hanya kain kafannya aja. Hanya kain kafannya aja. Wah, apa yang terjadi lagi adik-adik? Lalu Petrus pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi? Nah, bahwasanya tepat pada hari yang ketiga setelah Yesus mati, terjadilah Paskah. Yesus sudah bangkit. Sesuai dengan tema kita hari ini adalah Yesus menang. Yesus menang dalam hal apa ya? Yesus menang mengalahkan maut, mengalahkan kematian, mengalahkan iblis. Kematian gak berkuasa lagi. Yesus menunjukkan kuasanya, kedahsyatannya, bahwasanya kuasa Tuhan lebih besar daripada kematian. Makanya kita sangat bersyukur dan kita sangat bangga, kita berterima kasih kepada Tuhan kita, Tuhan yang kita sembah, Tuhan Yesus adalah Allah yang luar biasa. Jadi buat kita anak-anak KKR, kita juga bisa menjadi pemenang. Bahkan tadi seperti lagu kita, lebih dari pemenang. Mungkin nggak harus kita mati dulu baru kita menang seperti Tuhan pada saat ini, bukan. Kita menang dalam hal apa? Menang melawan keinginan daging kita, menang melawan dosa-dosa kita, menang melawan kehidupan kita yang lama. Nah, buat adik-adik, mungkin yang selama ini kita belajar online kan di rumah, mak jadi alasan, mak mintalah HP, mak berikanlah mak. Nanti aku lagi belajar, ini ada dikasih tugas sama guruku. Kita lihat, rupanya kita nggak serius, ya kita pegang HP memang, tapi kita nggak ikutin pelajaran dari guru, Google Class lah, entah Zoom lah, entah apalah. Lebih banyak kita ngapain? Main game. Alasan aja kadang kita buat minta handphone sama mama, tapi lebih banyak kuotanya terpakai untuk main game. Kemudian apa lagi? Mungkin yang selama ini kita malas disuruh mama kita, ya itu kehidupan yang lama, dosa-dosa kita. Di momen Paskah ini kita mau menjadi manusia yang baru. Kita berubah, ya. Yesus tadi sudah menang melawan kematian, melawan maut, melawan iblis. Kita juga harus menang melawan keinginan daging kita. Ya, yang tadinya kita suka berbohong. Kiranya di momen Paskah ini kita mau berubah, kita berdoa sama Tuhan. Tuhan,
Aku bersyukurlah Tuhan, momen Paskah ini mengingatkan aku bahwa Tuhan yang kusembah itu luar biasa. Aku mau menjadi hidup baru Tuhan. Aku gak mau lagi berbohong, aku gak mau lagi malas, aku gak mau lagi berantem sama adikku. Momen-momen seperti itulah yang Tuhan rindukan. Kiranya Paskah itu yang setiap tahun kita rayakan bukan hanya udah lewat aja, besok gak Paskah lagi, bukan seperti itu. Ada kenangan yang termanis, ada kenangan yang baik yang kita boleh tinggalkan. Sehingga kita nanti bisa menjadi kebanggaan kepada Tuhan, kepada keluarga kita, kepada orang tua kita. Sehingga hidup kita menjadi berkat juga bagi banyak orang. Ya adik-adik, buat kita semuanya, kakak ingin menyampaikan bahwa selamat Hari Paskah bagi kita semua. Kiranya kemenangan yang sudah Tuhan tunjukkan kepada kita, kita syukuri, agar kita menjadi orang yang hidup baru. Tuhan sudah memberikan keselamatan, memberikan hidup yang kekal kepada kita. Sehingga kita tunjukkan bahwasanya kita sebagai anak-anak terang, sebagai anak Tuhan Yesus, menjadi orang yang hidup baru, menanggalkan perbuatan-perbuatan dosa kita. Ya, amin. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, jikalau pada hari ini kami memperingati Hari Paskah, hari di mana Tuhan telah bangkit dari kematian, Tuhan telah menang, Tuhan telah mengalahkan maut, Tuhan telah mengalahkan kematian, Tuhan telah mengalahkan iblis. Kiranya itu menjadi kekuatan juga bagi kami anak-anak-Mu, agar kami juga belajar meneladani hidup Yesus di dalam hidup kami. Kami mau menanggalkan semua perbuatan hidup kami yang lama, menanggalkan semua dosa-dosa kami, mau menjadi hidup yang baru, menjadi pribadi yang baru. Kiranya momen Paskah ini Tuhan bukan lalu begitu saja, tetapi biarlah Tuhan hidup kami semakin lebih baik lagi ke depannya. Kami bersyukur dan kami berterima kasih buat perkenanan-Mu bagi kami mau menjadi baru kembali Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau yang memberikan kekuatan bagi kami, agar kami boleh menjalani hari-hari kami untuk menyenangkan Tuhan, dan kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, saat ini kita sampai pada persembahan. Kita bernyanyi Simpar Tuhu Pemerendu. Simpar Tuhu pemerendu, jujur kendu kaman bangku, har mengkakal maukurku, lagu lupa lias hatendu. Halo kendu oh Tuhanku, persembahan anandu, usegerlah pasu-pasu, berteguhi berpuluh ngendu. Sekarang kita sampai pada doa persembahan sama sapaan. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang berada di tahta kerajaan surga, terima kasih Tuhan, kami ucapkan saat ini karena kami masih merasakan kasih-Mu di dalam hidup kami. Kami telah mengumpulkan persembahannya Tuhan. Berkatilah persembahan yang kami kumpulkan agar bisa kami pergunakan untuk kemuliaan nama-Mu. Dan yang masih ada tinggal pada orang tua kami Tuhan, ajari mereka mempergunakannya supaya bisa memenuhi kebutuhan kami semua. Saat ini Tuhan kami mau berdoa buat adik-adik kami semuanya
Kiranya Engkau yang memberkati mereka Tuhan. Sekalipun pada saat ini kami belum bisa berjumpa, kami hanya melalui ibadah online, tapi mereka masih penuh dengan sukacita. Tuhan, kami mau berdoa buat adik-adik kami semuanya. Kiranya Engkau yang memberikan semangat sukacita buat mereka, sehingga mereka bisa selalu semangat di dalam Tuhan saja. Berkati juga Tuhan kedua orang tua mereka, supaya orang tuanya bisa selalu membimbing dan mendidik mereka. Inilah doa kami Tuhan, kami datang kepadamu melalui anak-Mu, Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita bernyanyi lagi adik-adik, karena kita sudah menang. Yesus telah mengalahkan kematian. Jadi kita bernyanyi, ku menang, ku menang. Tepuk tangan semua ya adik-adik. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang sekali lagi. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Adik-adik, sebelum kita masuk dalam doa persembahan dan sapaan, kami akan umumkan juara perlombaan pada ibadah tanggal 21 Maret 2021. Ayo, kira-kira siapa yo? Oke. Mau tahu namanya? Dengar ya. Dia berasal dari Runggun. Ayo, dari mana Runggun mana ini? Dari Runggun Sememe Batu. Atas nama Gresela Adelia Emenina Kacaribu. Sekali lagi kami katakan, juara perlombaan pada tanggal 21 Maret 2021 atas nama Gresela Adelia Emenina Kacaribu dari Runggun Sememe Batu. Tepuk tangan. Buat adik-adik yang belum dapat juara, mari ikuti terus ibadah kita dan persiapkan diri kita. Dan ini akan ada lagi perlombaannya, dengar ya. Ini kami akan bacakan. Kali ini kita akan membuat perlombaan khusus. Ini khusus rupanya ya. Untuk anak-anak tanggung Runggun Kilometer 8, Pasar Pitu, Pasar 6 Selayang 2, Pasar 2 Titirante, Medan Putri, Pulu Brayan. Waduh, ada Pulu Brayan sini. Ini rungkun saya ini. Perumnas Mandala, Jalan Pintu Air 4, dan Kampung Susu. Oh, ini rupanya untuk Runggun Kota ya. Oh iya, sekali lagi, ini khusus untuk Runggun Kota Klasis Medan Kutajurung. Ayo, buat adik-adik kami yang lagi ibadah ini, coba ya, ikuti perlombaan ini dengan mencantumkan nama. Jangan nama mamanya, namamu sendiri ya. Jangan pula nama bapaknya taruhnya, kan nggak sah nanti. Juara kamu nggak bisa loh. Namanya asli, runggunnya dari mana, kelasnya,
dan tema dan bahan khotbah kita hari ini. Waduh, oh ya, berarti ini ya. Lalu akan diambil 3 orang juara. Wow, ada peluang loh. 3 orang juara. Kayaknya ada banyak peluang nih. Lalu akan diumumkan tanggal 2 Mei 2021 pada saat ibadah online. Pada tanggal 2 Mei, catat ya, tanggal 2 Mei. Ya, apa kira-kira yang akan kita kerjakan, adik-adik kerjakan? Nah, yang adik-adik akan kerjakan adalah mewarnai dan menghias telur. Berarti harus dipersiapkan loh. Ya. Dan langsung dikirim ke nomor HP di bawah ini. Ada di layar kita ya, di kamera ya, ada di kamera loh. Ya. Lihat ya, ada di kamera di bawah itu. Nomor HP-nya. Sekarang juga loh. Jadi pada ibadah ini langsung ketika akan dikatakan ini langsung ditunjukkan dan akan diberi waktu 5 menit. Wow, ada batasnya rupanya, enggak 1 jam. Kalau 1 jam ya mungkin 10 telur, 20 telur bisa terwarna. Ini hanya 1 loh, 5 menit. Jadi bersiap-siaplah, persiapkan semua alat-alatnya. Oke. Selamat Paskah bagi kita semuanya.
Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Allah, Engkau amat sangat baik bagi kami, khususnya buat anak-anak kami. Karena hari ini kami akan sudah merayakan Paskah bersama anak-anak kami, anak tanggung dan remaja. Ya Allah ya Tuhan kami, berkatilah mereka di masa muda mereka. Biarlah mereka mengenal Engkau lebih dalam lagi. Kuasa kebangkitan-Mu yang akan memampukan mereka menjadi pemenang dalam seluruh kehidupan mereka. Hadirlah Engkau ya Rohul Kudus bagi kehidupan anak kami, remaja dan anak tanggung. Sehingga mereka akan menjadi kepala hebat, akan menjadi pemenang, akan menjadi pemimpin pada masa muda mereka. Ajar mereka taat kepadamu. Terima kasih ya Allah. Kami bersyukur buat ibadah hari ini. Kami boleh diteguhkan, kami boleh dikuatkan. Tuhan kami, Tuhan Yesus adalah Allah yang mengalahkan kematian, bangkit pada hari yang ketiga. Dan pada saat ini Tuhan kami boleh bersyukur, kami boleh berikan persembahan kami. Berkatilah persembahan anak-anak kami, anak tanggung dan remaja. Biarlah itu menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat pengurus KKR Klasis yang boleh menanggung-jawabi ibadah kami pada hari Minggu ini. Kami bersyukur buat MC, kami bersyukur buat keyboardis, kami bersyukur buat operator teknisi yang pada hari Minggu ini boleh bersama-sama kami dipakai oleh Tuhan. Berkatilah kehidupan mereka, limpah berkat kasih anugerah, kasih setia Allah nyata di dalam kehidupan mereka. Berkatilah pelayanan ini Tuhan, sehingga pelayanan ini akan memberikan kekuatan, pelepasan, keyakinan, pengharapan bagi setiap anak-anak kami, anak tanggung dan remaja yang boleh bersama-sama kami di dalam ibadah ini. Terima kasih Bapa, Engkau Allah begitu amat sangat mengasihi anak-anak kami. Kubur kosong membuktikan Yesus bangkit. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan bernyanyi ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Dia bangkit, haleluya, dia hidup, haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang.
Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh, haleluya, dia bangkit. Kita nyanyi sekali lagi lagu ini. Ayo bersama-sama adik semua. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Bersama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan lepaskanlah ampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Engkau pada pencobaan, tapi lepaskanlah kami pada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sukacita, Paskah, dan jadilah anak dan remaja yang mampu menunjukkan kasih kepada Tuhan. Orang tua, teman, dan semua ciptaan Allah, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kamu damai sejahtera. Amin. Selamat Paskah. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Amin.